Perlu diketahui bahwa akal, pengetahuan, dan ilmu umat manusia tidak akan pernah dapat menjangkau dan meliputi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada makhluk Allah yang paling terkecil sekalipun. Pokok kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar hidup. Kehidupan Allah adalah kehidupan paling sempurna. Kehidupan yang menyandang seluruh sifat sempurna dari segala sisi. Setiap yang kehidupannya lebih sempurna dari yang lainnya, maka perbuatannya lebih kuat dan lebih sempurna. Demikian halnya dengan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Maha Kuasa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam kitab Penciptaan Perbuatan, dari Naim bin Hamad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehidupan itu adalah perbuatan, dan setiap yang hidup itu pasti berbuat, antara orang yang hidup dengan yang mati tidak dapat dibedakan kecuali perbuatan dan perasaan. Pokok ketiga adalah bahwa apa yang muncul dari suatu zat tanpa adanya kekuasaan dan iradah, kehendak, darinya tidak disebut sebagai perbuatan meskipun ia memunculkan pengaruh. Misalnya, pengaruh api terhadap kebakaran, matahari terhadap panas. Semuanya itu merupakan pengaruh yang muncul dari fisik dan bukan sebagai perbuatan, meskipun semuanya itu berdasarkan pada kekuatan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan makhluk hidup itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Para Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka telah bulat menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu hidup, dinamis, memiliki pilihan, dan berkehendak. Hal itu juga diperkuat oleh akal dan fitrah, serta didukung oleh semua benda hidup atau mati yang ada di alam ini. Barang siapa mengingkari perbuatan Allah Azza wa Jalla yang terjadi berdasarkan kehendak dan pilihan Allah, berarti ia telah mengingkari Tuhan dan Penciptanya, dan bahkan mengingkari adanya Tuhan bagi alam jagat raya ini. Pokok keempat adalah bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengaitkan antara sebab dan musababnya. Dia jadikan berbagai sebab sebagai tempat hikmah Allah, baik dalam urusan syar'i dini, hukum agama, maupun urusan kauni qadari, artinya Allah berkeinginan melakukan ketetapannya. Pengingkaran terhadap sebab dan kekuatan merupakan pengingkaran terhadap kebenaran dan sekaligus indikasi terhadap ketidakwarasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kepentingan, pahala, hukuman, ketentuan hukum, kafarah, denda, perintah dan larangan, halal dan haram bagi hamba-hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya itu sangat terkait dengan sebab-sebab yang menjadi pemicunya. Bahkan jiwa, sifat, dan perbuatan manusia itu sendiri merupakan sebab apa yang muncul darinya. Dan segala sesuatu ini mempunyai sebab dan musabab. Dan syariat Islam secara keseluruhan merupakan sebab dan musabab, dan takdir pun mempunyai sebab dan musabab. Al-Quran sendiri penuh dengan uraian mengenai sebab dan musabab ini, seperti misalnya firman Allah Ta'ala berikut ini, apa yang telah kalian kerjakan, Surat Al-Maidah ayat 105. Juga firman Allah, maka rasakanlah siksaan karena apa yang telah kalian kerjakan, Surat Al-Ra'af ayat 39. Firman Allah yang lain, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba Allah, Surat Al-Hajj ayat 10. Serta firman Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian, Surat Asy-Syura ayat 30. Demikian halnya firman Allah yang ini, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu, Surat Al-Haqqah ayat 24. Dia juga berfirman, sebagai pembalasan yang setimpal, Surat An-Naba ayat 26. Dalam surat yang lain lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman,
maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan kepada mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surat An-Nisa, ayat 160-161. Demikian juga firman Allah ini, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan ini disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar serta mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, serta tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, zina, juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Surat An-Nisa, ayat 155-157. Firman Allah yang lain lagi, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka, yang tidak berkhianat. Surat Al-Maidah ayat 13. Berikut ini adalah firman Allah yang lain, maka disebabkan rahmat dari Allah kalian berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kalian bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kalian. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kalian telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 159. Juga firman Allah yang ini, yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka para rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia maha kuat lagi maha keras hukumannya. Surat Al-Mu'min ayat 40. Begitu pula firman Allah ini, orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran, tekanan, penyakit gila. Keadaan mereka itu disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Serta firman Allah yang lain, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Surat Muhammad ayat 3. Demikian halnya firman Allah berikut ini, karena masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Surat Al-Haqqah ayat 10. Juga firman Allah yang lain, maka tetaplah mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Surat Al-Mu'minun ayat 48. Dan firman Allah ini, maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu ia kami siksa dengan siksaan yang berat. Surat Al-Muzammil ayat 16. Dalam surat yang lain, Allah berfirman,
lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Surat Asy-Syams ayat 14. Juga yang berikut ini, maka ketika mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Surat Al-Zuruf ayat 55-56. Demikian pula firman Allah yang ini, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Surat Ka'af ayat 9. Dan firman Allah yang berikut ini, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat Allah, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Surat Al-A'raf ayat 57. Juga firman Allah ini, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaan Allah ke jalan keselamatan, dan, dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Allah, dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 16. Demikian juga yang satu ini, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 14. Dan firman Allah yang berikut ini, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta kebun-kebun yang lebat. Surat An-Naba ayat 14. 16. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sebab dan musababnya. Lebih lanjut Allah Ta'ala juga berfirman, orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Firman Allah yang lain lagi, perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka derahlah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Juga firman Allah berikut ini, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, Taurat, serta mendirikan sholat, akan diberi pahala karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Surat Al-A'raf ayat 170. Serta firman Allah di bawah ini, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, berlipat ganda, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Surat An-Nahl ayat 88. Segala sesuatu yang mengandung syarat dan pahala, maka tampaklah padanya sebab musabab. Seperti misalnya firman Allah Ta'ala berikut ini, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan serta menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kita kemukakan semua ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai sebab musabab ini, maka akan mencapai 10.000 ayat.
Kita tidak berlebih-lebihan mengungkapkan hal itu, tetapi demikian itulah kenyataannya. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan, ada suatu kaum yang berbicara mengenai sebab musabab, maka orang-orang yang berakal sehat pun mentertawakan mereka karena sempitnya pemikiran mereka. Dengan demikian itu menyangka telah menegakkan tauhid, bahkan mereka itu sebenarnya seperti orang-orang yang mengingkari sifat-sifat dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, ketinggian Allah atas semua makhluk, Allah, persemayaman Allah di atas arsy, pembicaraan yang Dia lakukan dengan para malaikat dan hamba-hamba Allah. Mereka itu sama sekali tidak menegakkan tauhid, melainkan hanya tindakan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Allah, melepaskan semua kesempurnaan yang disandang Allah, serta menyifati Allah dengan sifat-sifat kemustahilan dan ketiadaan. Mereka ini juga mengingkari dasar perbuatan dan penciptaan secara keseluruhan. Dan kejahatan mereka lainnya yang lebih parah terhadap syariat, kenabian, dan tauhid adalah penanaman keraguan dalam diri manusia bahwa tauhid itu masih mengandung kekurangan dan tidak sempurna kecuali dengan mengingkari sebab dan musabab. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan sebab dan musabab sesuai dengan kehendak, kekuasaan, dan kehendak, yang juga disertai dengan hikmah. Jika menghendaki, Dia akan menghilangkan sebab akibat tersebut pada sesuatu, sebagaimana Dia pernah menghilangkan sebab akibat pada pembakaran Khalil Allah, Ibrahim, alaihi salam. Demikian juga pada peristiwa musibah banjir yang ditimpakan kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Jika menghendaki, Dia akan memberikan berbagai rintangan yang menghalangi pengaruh sebab tersebut dengan tetap membiarkan adanya kekuatan pada sebab itu. Dan Allah Ta'ala mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dengan demikian itu, adakah cacat dan kekurangan pada ketauhidan Allah? Dan adakah sekutu yang bekerja sama dengan Allah? Tetapi ketika orang-orang yang berakal lemah mendengar bahwa api itu tidak membakar, api tidak menenggelamkan, roti tidak mengenyangkan, pedang tidak mampu memotong, mereka mengatakan, itulah tauhid dan pengesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penciptaan dan pemberian pengaruh. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa yang demikian itu merupakan pemberian makna tauhid yang salah, sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi musuh para rasul untuk menyerang apa yang dibawa mereka. Bukankah seorang teman yang bodoh terkadang lebih membahayakan daripada musuh yang cerdik? Dan mengenai Dzulkarnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya sebab, jalan untuk mencapai, segala sesuatu, Surat Al-Kahfi ayat 84. Ali bin Abi Talha meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, sababan berarti ilman, ilmu. Qatadah Ibnu Zaid, Ibnu Juraij, dan Al-Dahak mengatakan, diberi ilmu yang dengannya dapat mencapai apa yang ia inginkan. Hal senada juga dikatakan oleh Ishaq, di mana ia mengemukakan, berupa ilmu yang menjadi jalan baginya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Al-Mubarak mengatakan, segala sesuatu yang menyambungkan sesuatu dengan yang lainnya disebut sebagai sebab. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri telah menyebut jalan sebagai sebab, seperti yang terkandung dalam firman Allah berikut ini, maka ia pun menempuh suatu jalan, Surat Al-Kahfi ayat 85. Kata al-sabab dalam ayat 85 dari Surat Al-Kahfi itu adalah sama dengan kata al-sabab pada ayat sebelumnya. Artinya, Dzulkarnain menempuh jalan-jalan yang telah diberikan kepadanya yang dapat mengantarkannya mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut pintu-pintu langit dengan sebutan asbaban, sebab, karena ia menjadi jalan masuk. Dan mengenai Fir'aun, dia pernah mengatakan, dan Fir'aun pun berkata, hai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah Fir'aun dijadikan memandang baik perbuatan yang buruk itu. Dan ia dihalangi dari jalan yang benar,
dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Surat Al-Mukmin ayat 36-37. Dalam sebuah syair Insinyur Zuhair pernah mengungkapkan, barang siapa takut kematian, maka ia akan mendapatkannya. Meskipun ia menaiki pintu-pintu langit dengan tangga. Tali disebut juga sebab, karena ia dapat menyambungkan kepada apa yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah berfirman, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, selanjutnya hendaklah ia pikirkan apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Surat Al-Hajj ayat 15. Sebagian ahli bahasa mengartikan al-sabab berarti tali yang kuat nan panjang. Tali tidak disebut sebab sehingga dinaiki dan dijadikan alat untuk turun. Ada juga yang mengatakan, segala sesuatu yang menyambungkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke suatu tujuan yang diingini, maka ia disebut sebagai sebab. Allah Ta'ala sendiri telah menyebut sambung-menyambung antar manusia disebut sebagai asbaban, sebab. Sebab-sebab itulah yang menjadi alat untuk memenuhi hajat mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Surat Al-Baqarah ayat 166. Mengenai ayat tersebut di atas, Ibnu Abbas dan para sahabatnya mengatakan, yaitu sebab-sebab, jalan-jalan, yang menghubungkan antar mereka di dunia. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan, yaitu amal-amal perbuatan yang mereka harapkan dapat menghubungkan dirinya dengan pahala Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan, yaitu hubungan silaturahmi yang dengannya mereka dapat saling mencurahkan cinta dan kasih sayang. Apapun maknanya, yang jelas semuanya itu oleh Allah Azza wa Jalla sebagai asbaban, sebab, karena ia dapat menghubungkan kepada musababnya. Pokok kelima adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana, tidak berbuat sesuatu dengan sia-sia, tanpa makna, tanpa mengandung kemaslahatan dan hikmah. Semua perbuatan Allah Ta'ala itu bersumber dari hikmah yang sangat besar, sebagaimana perbuatan Allah itu bersumber dari berbagai macam sebab. Firman Allah dan sabda para Rasul Allah telah menunjukkan hal itu, yang hampir jumlahnya tidak dapat dihitung. Berikut ini kami sebutkan beberapa di antaranya. Macam pertama. Penyebutan secara jelas dengan kata hikmah. Misalnya firman Allah berikut ini, itulah hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Surat Al-Homar ayat 5. Juga firman Allah, dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan Dia juga telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak engkau ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Surat An-Nisa ayat 113. Demikian juga firman Allah di bawah ini, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi hikmah itu, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Surat Al-Baqarah ayat 269. Hikmah berarti ilmu yang bermanfaat dan amal syalih. Disebut hikmah, karena ilmu dan amal dapat mengantarkan kepada tujuan. Suatu pembicaraan tidak disebut hikmah sehingga pembicaraan itu mengantarkan kepada tujuan-tujuan yang terpuji dan tuntutan yang bermanfaat, sehingga ia menjadi penunjuk jalan menuju ilmu yang bermanfaat dan amal syalih, hingga akhirnya terwujudlah maksud dan tujuan yang diharapkan. Tetapi jika pengungkap pembicara itu tidak bermaksud untuk membimbing dan mengarahkan lawan bicara, tidak juga mengantarkan kepada kebahagiaan dan kesejahteraannya, tidak juga mengutus para rasul kepadanya, tidak juga menyediakan pahala dan siksaan, maka ia tidak disebut sebagai hakim, orang bijak, dan tidak juga pembicaraannya sebagai hikmah, karena tidak sempurna. Macam kedua adalah pemberitahuan yang disampaikan Allah bahwa Dia berbuat begini dan begitu, dan Dia juga memerintahkan ini dan itu.
Misalnya adalah firman Allah berikut ini, yang demikian itu agar kalian tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 97. Firman Allah yang lain, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Demikian juga firman Allah ini, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia, bagi manusia dan demikian pula bulan haram, hadiah, dan kalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 97. Selain itu, Dia juga berfirman, mereka kami utus sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Surat An-Nisa ayat 165. Juga firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Surat An-Nisa, ayat 105. Dalam surat yang lain, Dia juga berfirman, kami terangkan yang demikian itu, supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah, jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Hadid ayat 29. Firman Allah yang lain, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui, supaya nyata, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya, pemilihan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 143. Demikian halnya firman Allah ini, kecuali kepada Rasul yang diridai Allah, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang, sebenarnya, ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Surat Al-Jin ayat 27-28. Ayat tersebut berarti, supaya para malaikat penjaga itu benar-benar menjaga sekaligus mengawasi bahwa para rasul itu telah menyampaikan semua risalah Allah, sehingga dengan demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal itu benar-benar terjadi. Firman Allah yang lain, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentraman dari Allah. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hati kalian serta memperteguh dengannya telapak kaki kalian. Surat Al-Anfal ayat 11. Juga firman Allah berikut ini, agar Allah menetapkan yang hak, Islam, dan membatalkan yang batil, syirik, meskipun orang-orang yang berdosa, musyrik, itu tidak menyukainya. Surat Al-Anfal ayat 8. Serta firman Allah yang ini, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar hati kalian tenteram karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Ali Imran ayat 126. Katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri,
kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 102. Dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki Allah dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan sakar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi umat manusia. Surat Al-Mudatsir ayat 31. Dan demikian juga kami telah menjadikan kalian, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 44. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Surat Ibrahim ayat 52. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan, keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi tersebut, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama Allah dan Rasul-Rasul Allah padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Surat Al-An'am ayat 75. Demikian juga firman Allah di bawah ini, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 8. Dan hal-hal seperti itu di dalam Al-Quran cukup banyak jumlahnya. Dan jika huruf La'am yang terdapat pada ayat-ayat tersebut di atas sebagai La'am untuk menunjukkan akibat, maka hal itu adalah seperti pada firman Allah Ta'ala, maka dipungutlah ia, Musa, oleh keluarga Fir'aun yang akhirnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Surat Al-Qasas ayat 8. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka yang lain, orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Surat Al-An'am ayat 53. Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Surat Al-Hajj ayat 53. Yaitu pada hari ketika kalian berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kalian. Sekiranya kalian mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kalian tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi, Allah mempertemukan dua pasukan itu, agar Dia melakukan suatu urusan yang harus dilaksanakan,
yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, Surat Al-Anfal ayat 42. Dan juga firman Allah yang satu ini, dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka, syaitan, kerjakan. Surat Al-An'am ayat 113. La'am, yang menunjukkan akibat hanya berlaku pada orang yang bodoh atau orang yang tidak mampu menolaknya. Seperti misalnya firman Allah Ta'ala ini, maka dipungutlah ia, Musa, oleh keluarga Fir'aun yang akhirnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Surat Al-Qasas ayat 8. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa atas segala sesuatu tidak akan berlaku bagi Allah, La'am, tersebut. La'am, yang disebutkan dalam perbuatan dan hukum Allah merupakan la'am yang mengandung hikmah dan tujuan yang diharapkan. Maka dipungutlah ia, Musa, oleh keluarga Fir'aun yang akhirnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Surat Al-Qasas ayat 8. Firman Allah Ta'ala yang terakhir ini merupakan penjelasan bagi kode Allah mengenai pemungutan Musa oleh Fir'aun. Pemungutan Musa oleh keluarga Fir'aun sudah menjadi kode dan takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hal itu agar menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Yang demikian itu, Allah Azza wa Jalla bermaksud untuk memperlihatkan kepada Fir'aun, kaumnya, dan juga umat yang lain kesempurnaan kekuasaan, ilmu, dan hikmah Allah. Selain itu, Allah juga memberitahu kita bahwa semua perbuatan hamba-hamba Allah ini terjadi berdasarkan kode dan takdir Allah serta berada di bawah kendali Allah. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka yang lain, orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Surat Al-An'am ayat 53. Firman Allah di atas ini menjelaskan perbuatan Allah, yaitu menguji sebagian hamba Allah, orang-orang kaya, dengan sebagian hamba Allah lainnya, orang-orang miskin. Sebagaimana Dia telah menguji kaum bangsawan dan orang-orang terhormat dengan budak dan orang-orang lemah. Jika orang terhormat dan kaum bangsawan melihat para budak, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin, maka mereka akan mengatakan, orang-orang ini telah mendahului kami kepada kebaikan dan keberuntungan, sedang aku masih tetap tertinggal. Seandainya hal itu suatu kebaikan dan kebahagiaan, maka mereka itu tidak akan mendahului kami. Ungkapan mereka itu merupakan sebagian dari hikmah dan tujuan yang diharapkan dari ujian tersebut. Ungkapan tersebut menunjukkan kesombongan dan kecongkakan serta pengabaian terhadap kebenaran setelah benar-benar mengetahui kebenaran tersebut. Semua yang dilakukan itu merupakan wujud keadilan, keagungan, kekuasaan, keperkasaan, sekaligus mengandung hikmah yang sangat sempurna. Di mana Dia hanya memberi karunia kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya dan menolak memberi karunia kepada mereka yang memang tidak berhak menerimanya. Oleh karena itu Dia pun berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Surat Al-An'am ayat 53. Yaitu orang-orang yang mengetahui nilai nikmat yang diberikan kepada mereka. Mereka mensyukuri Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Sedangkan pengujian sebagian mereka atas sebagian lainnya dimaksudkan untuk menghasilkan perbedaan antara orang-orang yang bersyukur dan yang tidak bersyukur. Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Surat Al-Hajj ayat 53.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah menjadikan apa yang dimasukkan syaitan sebagai cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah. Akhirnya ada dua kelompok yang Dia uji, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan orang-orang yang hatinya membatu. Dan orang-orang yang beriman telah mengetahui bahwa Al-Quran dan Rasul Allah Azza wa Jalla adalah suatu kebenaran, sedangkan apa yang dihembuskan oleh syaitan itu suatu kebohongan dan kebatilan, maka mereka pun beriman dengan semuanya itu dan hati mereka pun tunduk patuh. Dan itulah yang menjadi tujuan yang diharapkan dengan qada dan qadar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi hati menjadi tiga macam. Pertama, hati yang di dalamnya terdapat penyakit. Kedua, hati yang keras membatu. Ketiga, hati yang tunduk.